wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran Mutammimah al-Ajurumiyah. Kita masuk di pembahasan sekarang yang terakhir yang sama amalannya dengan kana. Bab af'al muqarabah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faslun. Wa amma af'alul muqarabah fahiya salasatu aqsamin. Adapun af'alul muqarabah, maka dia ada 3 pembagiannya. Maka dia ada 3 pembagiannya. Lihat catatan 455. Terkait dengan af'alul muqarabah, ini pembagiannya ada 3, ditinjau dari sisi maknanya. Itu harus perhatikan. Karena kalau kana terbagi 3, dilihat dari syarat amalannya. Kalau ini dia terbagi 3, dilihat dari maknanya. Itu catatannya penting. Karena ada yang dilihat dari amalannya, ada yang dilihat dari lafadznya, ada yang dilihat dari maknanya. Macam-macam pembagian itu. Makanya kita harus tahu ini dia bagi secara apa. Dilihat dari sisi mana. Karena ulama bahasa membagi sesuatu itu dari banyak sisi. Ini dia af'alul muqarabah, dia terbagi 3 dari sisi maknanya. Adapun amalannya 1, yaitu merofa isim, dan menasab khobar. Sama dengan amalannya apa? Kana. Kenapa kita pisahkan? Kita sebentar akan lihat. Dengan kana, padahal dia juga ini af'alul muqarabah, ini af'al, fi'il. Sama juga dengan kana. Tapi kenapa dipisahkan dengan kana? Ada nanti yang kita lihat. Syarat amalannya. Kata beliau yang pertama, dilihat dari sisi maknanya, mawdi'a lid-dalalati ala qurbil khobar. Apa yang diletakkan lid-dalalati untuk menunjukkan ala atas qurbil khobar. Dekatnya khobar. Apa yang menunjukkan atas dekatnya khobar. Apa maksudnya dekatnya khobar? Lihat catatan 456. Yaitu dekat waktu terjadinya khobar dari isim. Biasanya diterjemahkan dengan hampir-hampir atau hampir saja. Itu cara menerjemahkannya. Bisa antum terjemahkan dengan apa? Hampir atau apa? Hampir saja. Itu nanti antum terjemahkan semuanya. Wahwa dia adalah kada wa karoba bi fathir ra wa kasriha. Di fathah ro-nya karoba dan di kasro juga. Boleh di kasro. Kariba. Wal fathu afsah. Tapi kalau fathah lebih fasih. Jadi bahasanya bisa karoba, bisa kariba. Nanti kalau gundul. Bisa antum baca karoba, bisa antum apa? Kariba. Karena dia bisa ro-nya itu, huruf ro-nya bisa di fathah, bisa di kasro. Tapi wal fathu afsah. Kalau antum fathah itu lebih fasih. Kemudian wa ausyaka. 3 ini terjemahannya semuanya hampir-hampir atau hampir saja. Ini secara maknanya dulu, belum amalannya. Yang kedua, mawdi'a lid-dalalati ala roja'il khobari. Yang kedua, apa yang diletakkan untuk menunjukkan atas roja'il khobar. Di harapan terjadinya khobar. Atas harapan terjadinya khobar. Lihat dulu 457. Yaitu diharapkan terjadinya khobar untuk isim. Biasanya diterjemahkan dengan semoga atau mudah-mudahan. Semoga atau apa? Mudah-mudahan. Biasa mereka memaknakan itu. Dan ini walaupun banyak fiilnya tetap artinya sama ya. Seperti tadi itu 3. Antum dapat kada, karoba, ausyaka. Sama terjemahannya. Demikian pula ini. Menunjukkan atas roja'il khobar. Lidalalati ala roja'il khobar. Itu diharapkan
diharapkan khobar terjadi untuk isimnya. Orang biasa terjemahkan semoga atau mudah-mudahan. Dia adalah asa, haro, ikhlaulako. Kalau antum dapat ini kata, terjemahannya sama. Semoga atau mudah-mudahan. Iya. Yang ketiga mawudi'a lidalalati ala syuru'. Ini nanti antum harus hati-hati. Ini maknanya ya kalau dia beramal dengan amalan ini nanti. Walaupun kalau dia bermakna lain berarti tidak beramal. Nah, itu harus antum perhatikan. Ini menunjukkan atas makna syuru'. Permulaan, memulai. Lihat catatan 458. Yaitu mulai terjadinya khobar dari isim. Biasa diterjemahkan dengan mulai, semuanya mulai. Wahwa katsir, dan ini banyak. Lebih banyak daripada dua sebelumnya. Kalau sebelumnya disebutkan 3 kada karoba ausyaka. Asaharo iklaulako. Kalau ini banyak. Nah contoh topiko, aliko, ansya'a, akhoda, ja'ala. Ini nanti masalah ini ja'ala. Karena ja'ala juga bisa temannya dhonna. Iya bisa temannya dhonna. Tapi tergantung arti. Tergantung arti. Kalau di temannya dhonna bermakna menjadi. Ja'ala bermakna apa? Menjadi. Kalau di sini maknanya apa? Mulai. Misalnya saya bilang ja'ala yatakallamu bi al-kalami al-fasih misalnya. Bisakah dia terjemahkan dia mulai berbicara dengan kalimat yang fasih. Apa ciri-cirinya? Sebentar akan digenapkan kalau sudah kita bahas ketentuannya. Supaya beda dengan dhonna dan teman-temannya. Ada ketentuannya sebentar. Yang membuat kita nanti kalau dapat kita langsung kenal. Oh ini maknanya ini. Maknanya adalah memulai. Sebentar dilihat dari amalannya. Karena dia punya amalan pakai syarat. Iya. Jadi ini yang dilihat dari af'al al-muqarabah. Jadi kalau kita jumlah ini untuk yang pertama 3, yang kedua 3. Kemudian yang ketiga ini ada 5. Paham kan? Berarti semuanya berapa fi'il ini yang belum sebutkan? Berapa? Ada 11. 11 ini punya amalan kana dan maknanya terbagi 3. Maknanya terbagi 3. Sekarang syarat beramalnya ini paling penting. Lebih penting daripada lafaz. Lafaznya itu tinggal dihafal. Cuman syarat amalannya ini yang penting. Wahadihil af'alu. Fi'il ini. Ta'amalu amala kana. Beramal dengan amalannya kana. Beramal dengan amalannya kana. Jadi itu dulu yang penting. Beramal dengan amalannya kana. Fatarfa'ul mubtada'a wa tansibul khobaro. Maka dia merofa' mubtada' dan menasab khobar. Persis amalannya kana. Apa bedanya? Setelahnya illa kecuali anna khobaroha bahwasanya khobarnya ini yang membedakan dia dengan kana. Bahwasanya khobarnya yajibu wajib. Oh, tidak boleh tidak berarti. Khobarnya wajib. Ayyakuna fi'lan mudhari'an. Khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Mu'akharon anha. Yang diakhirkan darinya. Maksudnya setelahnya. Jadi kalau antum dapat ja'ala yatakallamu. Ja'ala yukhotib. Ja'ala yadrib. Misalnya. Ja'ala ya'kul. Jadi ada fi'il ja'ala, tiba-tiba ada fi'il mudhari. Tiba-tiba ada fi'il mudhari. Ketahuilah fi'il mudhari itu apa? Khobari itu kata. Ini membuat dia beda dengan kana. Kalau kana bebas khobarnya. Bisa mufrad, bisa jumlah. Bisa juga sibul jumlah. Kalau ini tidak. Khobarnya harus berupa fi'il. Terus fi'ilnya harus fi'il mudhari. Jadi nanti itu saya kalau baca kitab, kalau dapat ini kata, setelahnya fi'il mudhari, saya akan terjemahkan seperti ini. Inilah tadi. Oh dia beramal, terjemahannya begini.
Dia beramal dan terjemahnya pasti begini. Bukan lagi makna kamus. Kalau antum lihat di kamus artinya akan bingung. Karena beda makna kamus sama beda makna ketika dia beramal. Ketika dia beramal. Anda paham ini kan? Ah, ini kata beliau. Jadi dia wajib khobarnya berupa fi'il mudhari diakhirkan darinya. Rafi'an di domirismiha goliban. Yang mana fi'il mudhari ini merofa domir isimnya. Yang mana fi'il mudhari ini merofa domir isimnya kebanyakan. Jadi setelahnya ada fi'il mudhari yang merofa. Fi'il mudhari kan namanya fi'il harus punya fa'il. Fa'ilnya ya dia rofa berupa domir. Dicontoh sebentar baru kita jelas. Lihat dulu catatan 459. Ini syarat amalannya yang membedakannya dengan kana. Inilah yang membedakan dia dengan kana. Kalau tidak punya syarat ini, dia sama dengan kana. Sama dengan kana. Terus, ini ketentuan dasar ya. Jadi khobarnya wajib berupa fi'il mudhari. Ini asal dasar ketentuannya. Setelah itu fi'il mudharinya bagaimana? Apakah kosong dari alat penasab dan penjazam atau ada alat penasab dan penjazam? Ini lagi ketentuan tambahannya. Untuk tahap dasar, wajib khobarnya berupa fi'il mudhari. Fi'il mudharinya yang bagaimana? Ah, ini ada lagi ketentuannya. Kata beliau wajib iqtiranuhu. Dan wajib bergandengannya dia. Itu 460 yaitu khobarnya. Khobarnya. Wajib dia bergandengan yaitu khobarnya. Bi'an. Ternyata khobarnya wajib bergandengan dengan apa? An. Khobarnya wajib bergandengan dengan ya an. Khobarnya wajib bergandengan dengan an. Inkanal fi'lu haro wakhlaulako. Perhatikan. Jika fi'ilnya haro dan ikhlaulako. Pasti fi'il mudharinya bergandengan dengan an. Contoh. Nah. Haro zaidun an yakuma. Perhatikan itu contoh. Haro zaidun an yakuma. Nah. Mana khobarnya? Yakuma. Bergandengan dengan apa? An. Tidak boleh kosong. Artinya pasti kalau antum dapat pasti ada annya. Kalau antum dapat pasti ada apa? Annya. Di dalam kalimat Arab. Yang masalah kalau antum buat saja. Kalau antum buat kalimat. Ya harus begini antum katakan. Ya. Wajib bergandengan dengan an. Contoh lain. Waklau lakotis sama'u antum tiro. Antum tiro. Khobarnya antum tiro. Yang wajib bergandengan dengan apa? An. Lihat catatan 461, 462. Zaidun pada catatan 461 sebagai isimnya haro. Jadi tetap kita i'rab seperti kana. Isimnya apa? Haro. Mansub dengan isimnya haro. Marfu. Tanda rupanya dengan dhamma. Yakuma fi'il mudhari mansub dengan an. Dan tanda nasabnya dengan fathah. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Kan tadi pada fi'il itu ada merufa dhamir. Yang kembali kepada siapa? Isimnya. Yang kembali kepada isimnya. Jadi haro. Itu fa'ilnya berupa dhamir. Itu kata ayyakuma. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali kepada Zaid. Dan an yakuma adalah jumlah fi'iliyah berada dalam kedudukan nasab sebagai khobarnya. Jadi jumlah fi'iliyah berada dalam kedudukan nasab sebagai khobarnya. Itu dia. Sebagai khobarnya. Demikian pula yang contoh yang kedua. Yang ikhlaulakotit sama'u antum tiro. Sama. As-sama'u sebagai isimnya ikhlaulakot. Marfu. Tanda rupanya dengan dhamma. Tumtiro fi'il mudhari mansub dengan an. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Takdirnya hiya. Kembali ke as-sama. Antum tiro adalah jumlah fi'iliyah berada dalam kedudukan nasab sebagai khobarnya. Itu cara i'rabnya. Paham Rizki? Yakin? Jadi ini wajib bergandengan dengan an. Kalau fi'ilnya adalah haro dan ikhlaulako.
Wa yajibu tajarruduhu min an. Lawannya. Dan wajib kosong dari an. Wajib kosong dari an. Tidak boleh ada an pada fi'il mudhari'nya. Ba'da af'alis syuru' setelah af'alus syuru'. Apa af'alus syuru' tadi? Topiqo, aliko, ansya'a, akoda, ja'ala. Tidak boleh ada an pada fi'ilnya. Tidak boleh ada an pada fi'ilnya. Contoh. Nah, topi wa topiqo yaksifani alaihima. Lihat. Topiqo. Mana isimnya? Alif. Mana khobarnya? Yaksifani. Bergandengan dengan an? Tidak. Wajib tidak. Wajib tidak. Lihat 463. Alif pada topiqo adalah dhamir mustatir. Berada dalam kedudukan rofa sebagai isim dari topiqo. Mabni di atas sukun. Dan yaksifani fi'il mudhari marfu. Tanda rofanya dengan tetapnya nun. Dan yaksifani adalah jumlah fi'iliyah. Berada dalam kedudukan nasab sebagai khobarnya. Jelas itu? Mudah ini. Ini wajib. Jadi wajib kosong dari an. Kalau af'alus syuru. Kalau iklau haro dan iklau lako. Wajib ada an. Haro dan iklau lako. Wajib ada an. Kemudian. Wal aksaru. Dan kebanyakan. Dan kebanyakan. Fi khobari asa wa ausyaka. Pada khobarnya asa dan ausyaka. Jadi sekarang khobarnya asa dan ausyaka. Al-iktiranu bi'an. Kebanyakannya, bukan wajib. Kebanyakannya bergandengan dengan an. Berarti ada juga dia kosong. Paham kan? Ada juga dia apa? Kosong. Tapi kebanyakannya dia bergandengan dengan an. Datangnya kebanyakannya bergandengan dengan an. Nah contoh. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi bergandengan dengan an. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam yushiku ayyaqa fihi yushiku ayyaqa fihi bergandengan dengan apa? An. Lihat catatan di bawah 464 ya. Lafzul jalalah Allah, nama Allah yang agung sebagai isim asa marfu tanda rupanya dengan dhamma. Ya'tiya fi'il mudhari mansub dengan an dan tanda nasabnya adalah fathah. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke lafzul jalalah. Kembali ke lafzul jalalah Allah. Dan ayatiya adalah jumlah fi'iliyah berada dalam kedudukan nasab sebagai khobarnya. Mudah. Demikian pula yang di bawah yushiku. Yushiku fi'il mudhari marfu. Tanda rupanya dengan dhamma. Dan yaqa'a fi'il mudhari mansub dengan an. Tanda nasabnya dengan fathah. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kembali kepada sebelumnya. Adapun ayyaqa'a adalah jumlah fi'iliyah berada dalam kedudukan nasab sebagai khobarnya. Sebagai khobarnya. Jelas ini kan? Jadi ini kebanyakan bergandengan dengan an. Seringnya begitu. Tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib. Berikutnya lagi. Wal aktsaru fi khobari kada wa karoba. Yang bisa juga dibaca kariba. Kebanyakan pada khobarnya kada. Kebanyakan pada khobarnya kada. Dan karoba. Tajarruduhu min an. Kosongnya dari an. Jadi kebanyakannya kosong. Kalau tadi kebanyakannya bergandengan. Kalau ini kebanyakan tidak bergandengan dengan an. Kebanyakannya tidak bergandengan dengan an. Nah contoh. Wa ma kadu yaf'alun. Lihat. Wa ma kadu yaf'alun. Langsung apa? Fi'il mudhari tanpa siapa? Tanpa an. Wa qawli syair dan perkataannya penyair. Karibal qalbu min jawahu yadubu. Hina qalal wusyatu hindun godubu. Lihat. Karibal qalbu min jawahu yadubu. Yadubu. Itu khobarnya siapa? Kariba. Jadi kalau antum berbicara khobarnya, cari fi'il mudhari. Jangan cari yang lain. Cari fi'il mudhari. Itu kalau antum berbicara tentang khobarnya ini af'alul muqarabah. Ini keanehannya.
Jadi kalau belum dapat fi'il mudhari jangan, bukan itu. Karena khobarnya harus siapa dia? Fi'il mudhari. Itu yang harus dipahami. Khobarnya harus fi'il mudhari. Kemudian bergandengan dengan an, bisa ada yang wajib bergandengan, ada yang wajib tidak bergandengan, ada yang kebanyakan bergandengan, ada yang kebanyakan tidak bergandengan. 4. Iya, 4 bentuknya. Selesai pembahasan af'alul muqarabah. Iya. Inti pokoknya adalah yang antum harus pahami, khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Masalah bergandengan dengan an atau tidak, itu masalah berikutnya. Itu masalah berikutnya. Tinggal hafal, af'alus syuru' tidak boleh bergandengan dengan an. Tidak boleh, wajib tidak. Kemudian kada dan ikhlaulako, kada dan ikhlaulako wajib bergandengan dengan an. Kemudian asa dan ausaka kebanyakan bergandengan dengan an. Terakhir kalau dia kada karoba. Oh tadi ikhlaulako dan haro apa? Haro dan ikhlaulako wajib bergandengan dengan an khobarnya. Kemudian af'alus syuru wajib tidak bergandengan dengan an khobarnya. Kemudian asa dan ausaka kebanyakan bergandengan dengan an khobarnya. Kemudian terakhir kada dan karoba atau kariba itu kebanyakan tidak bergandengan dengan an khobarnya. Kebanyakan tidak bergandengan dengan an khobarnya. Jelas kan? Ini ya af'al al-muqarabah. Selesai? Untuk inna kita ambil hari Senin insyaAllah. Ya supaya tidak putus yang setelahnya. Selesai yang beramal merofa isim menasab mubtada. 3. Karena dan saudari-saudarinya. Huruful musyabbah bilaisa dengan saudari-saudarinya. Kemudian af'al al-muqarabah. Setelah itu kita akan pindah ke yang menasab isim merofa khobar. Kita akan pindah ke kata yang menasab isim dan merofa khobar. Inna dan la nafya lil jins. 2. Itu kita ambil di pertemuan kita nanti insyaAllah. Ada pertanyaan? Fadal. Bismillah. Ini semua Ustaz punya tasrif berarti? Iya. Itu tadi ada penggunaannya fi'il madhi, ada penggunaannya fi'il mudhari, ausyaka yusiku. Nah, kalau fi'il punya tasrif. Tasrifnya juga beramal. Ada lagi? Tafadhal Soleh. Bismillah. Masih belum paham yang di kalimat rofian li domiri ismiha goliban. Baik, itu fi'il mudhari yang menjadi khobarnya. Fi'il mudhari yang menjadi khobarnya. Dia itu selalu merofa domir yang kembali kepada isimnya itu fi'il. Antum paham ini? Coba lihat contohnya. Mana contohnya Soleh? Coba ucapkan dulu contohnya. Haro zaidun an yakuma. An yakuma. Yakuma fi'il mudhari tak? Dia merofat domir yang kembali kepada Zaid. Isimnya. Contoh kedua. Wakhlau laqati as-sama'u antum tiro. Antum tiro. Antum tiro fi'il mudhari. Dah mansub. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir, takdirnya hiya. Yang kembali, dia merofah hiya itu. Yang kembali kepada as-sama. Yang kembali kepada isimnya. Itu fi'il. Jazakallah khair Ustaz. Ada? Dan Sobo? Abdillah? Silakan Irham. Bismillah.
Ustaz, di sini disebutkan bahwasanya fiil-fiil ini merofa mubtada dan nasab khobar, kecuali bahwasanya di itu khobarnya itu wajib fiil mudhari yang diakhirkan darinya. Tapi di sini saat ini yang haro zaidun an yakuma tidak dahulukan Ustaz. Ini contoh yang haro zaidun an yakuma. Tidak dahulukan Ustaz. Kan memang tidak didahulukan, bilang diakhirkan. Iya ya. Kenapa saya begitu ya? Kan memang dia tidak. Memangnya dia bilang didahulukan. Kan dia bilang wajib khobarnya berupa fi'il mudhari yang diakhirkan dari itu fi'il. Maksudnya dari af'alul muqarrabah. Jadi af'alul muqarrabah dulu baru fi'il mudhari nanti. Kan khobar itu kan boleh di depan. Itu masalahnya. Khobar itu boleh di depan pada dasarnya. Kalau ini khobarnya wajib diakhirkan. Tidak boleh di depan. Siapa? Fadal. Ganti buku di. Alhamdulillah. Tidakkah kuliah antum sibuk sekali mencatat? Setiap hari sibuk dia mencatat itu catatan kaki. Bismillah. Yushiku ayyaqafi. Itu isimnya mana, Ustaz? Isimnya mana? Domir musatir. Takdirnya huwa. Kembali ke kalimat sebelumnya yang diucapkan oleh Nabi. Di kata wa qaulihi alaihi di cetakan satunya ada tambahan afdolu, Ustaz. Cetakan satunya. Yang mana itu? Wa qaulihi alaihi afdolus salatu wassalamu. Oh, baik. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam. Dicetakan antum? Wa qaulihi alaihi afdolus salatu wassalamu. Ada kata afdolunya. Wa qaulihi afdolu alaihi afdolu. Afdolus salati berarti. Wassalam. Baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Bismillah Ustaz. Berarti ini Ustaz, fiilnya bisa tam. Bisa butuh juga pada fa'il. Iya, fiilnya tidak butuh pada fa'il. Ini butuh pada isim dan khobar. Tapi bisa juga tam. Tahu tam tak? Butuh pada fa'il, tidak butuh pada khobar. Berarti maknanya kembali ke kamus. Ini maknanya sudah keluar dari asal. Maknanya sudah keluar dari asal. Ya? Jazakallah. Abu Zakaria. Bismillah. Sambung pertanyaan soalnya tadi Ustaz. Kan haro zaidun an yakuma. Dibilang tadi fa'il yang merofa zaidun. Dhamir mustatir yang merofa zaidun. Anak kira Ustaz, zaidun sini dia rofa sebab adanya haro. Salah paham mungkin saudara. Coba baca ulang pernyataannya. Yang dimaksud yang rafi'an li dhamiri ismiha ghaliban. Kan merofat domir, bukan merofat zaid. Merofat domir isimnya. Domir yang kembali kepada isim. Tidak ada dibilang merofat zaid. Merofat domir yang kembali kepada isimnya. Paham Abu Zakaria? Paham, Assalamualaikum. Tidak ada dia bilang merofat isim. Merofat domir yang kembali kepada isim. Berarti bisa dibilang juga ini maksudnya pasti ini khobarnya ini af'alul muqarrab ini pasti selalu domir. Salah besar. Gimana itu pernyataan Afgan? Coba katakan dulu Afgan, gimana itu pernyataan? Jadi dia bilang Abu Zakaria, berarti khobarnya ini selalu domir. Gimana itu Abu Zakaria? Jawab dulu Afgan. Salah ucap. Baik. Maksudnya selalu fi'il yang mana kan sudah kita ngomong dari tadi itu Abu Zakaria. Khobarnya wajib fi'il mudhari. Itu yang dari tadi kita kasih busa mulut.
Antum dari mana saudara? Mancing? Itu, berarti kalau domirnya berarti selalu sembunyi Ustaz. Kalau domirnya. Apa? Domirnya selalu sembunyi. Ustaz. Oh, pelanggaran itu. Tidak ada penulis ngomong begitu. Penulis cuma bilang wajib fiilnya itu merofa domir yang kembali kepada isim. Ada dia bilang sembunyi. Jangan tambah-tambah pernyataan. Itu yaksifani. Topiko yaksifani. Mana domirnya? Sembunyi Abu Zakaria? Sembunyi? Tidak. Jangan ditambah-tambah pernyataan penulis. Itu saja yang dipahami. Pergi lagi bilang berarti wajib domir disembunyi. Tidak. Wajib berupa domir. Terakhir. Abu Dar, tidak ada di pertanyaanmu? Bismillah. Bisakah Ustadz itu digambarkan di papan tulis Nabilan Soleh? Yang Nabilan siapa? Ya Nabilan Soleh. Soleh? Ya merofa domir yang kembali ke isim. Belum terlalu mengerti saya Ustadz. Minta tolong Ustadz. Iya, lihat. Iklaula kotis sama'u antum tiro. Jadi wajib khobarnya berupa fiil. Kan begitu kan Nabil? Nah Ustaz. Mudori. Yang mana fiil mudori ini wajib merofa domir. Yang kembali kepada isimnya. Sekarang antum tiro di sini ada domir fa'il. Takdirnya? Hiya. Kembali ke as-sama'u. Nah, contoh yang pertama tadi apa? Apa contoh yang pertama? Haro Zaidun an yakuma. Apa? Haro Zaidun an yakuma. An yakuma. An yakuma. Sekarang, ini kan khobarnya Nabil toh? Khobarnya. Ini khobar wajib marofa. Ya kan? Domir yang kembali kepada isimnya. Yaitu di sini ada domir huwa sebagai fa'il. Takdirnya huwa. Kembali kepada siapa? Zaid, isimnya. Tidak bisa ke itu failnya berupa Ustaz, isim zohir. Yang ini? Ya. Tidak bisa. Itu dibilang wajib. Harus berupa domir. Yang kembali kepada siapa? Isimnya. Gimana caranya kembali kalau dohir? Dohir kan tidak bisa kembali. Paham kan? Itu pernyataan. Paham kan? Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Masih ada? Tambah masalah lagi. Kenapa Ahmad? Bismillah. Di sini dikatakan kebanyakan dari asa dan ausyaka itu dia bergandengan dengan an. Apakah ketika dia tidak bergandengan dengan an tetap beramal? Tetap. Ini tidak berbicara beramalnya. Dia ini tetap beramal. Paham kan? Kita tidak berbicara beramal atau tidak. Enggak. Dia ini tetap beramal. Khobarnya berupa fi'il mudhari. Tapi bergandengan dengan an. Tidak ada hubungannya amalannya. Paham kan? Tidak ada. Yang penting syaratnya seperti itu maka dia beramal. Sudah ini? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.